Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya JCL Jose Coalinge dan tentunya dalam acara Talkshow JCL. Dan kali ini JCL hadirkan sebuah kelompok musik yang sangat luar biasa sekali di kota Jakarta ini. Siapakah dia? Tekus. Ya, selamat siang untuk adik-adik Tekus. Apa kabar? Selama pandemi ini kegiatannya Tekus itu apa aja sih? Iya, selama pandemi sih sebenarnya Om Jose kita praktis nganggur ya. Iya, kalau di musik artinya nganggur artinya nggak seperti biasa kita bertemu sama penonton gitu ada. Tapi kita kan sebagai musisi juga nggak boleh juga pasrah begitu aja. Kita terus beraktivitas, berinovasi lah. Ya. Kalau kita sekarang nggak boleh sementara larangan-larangan ini, kita berkegiatan lain. Awalnya kita seperti biasa streaming itu. Dulu kita termasuk streaming pertama, Om. Ya. Streaming pertama sebelum banyak streaming ya. Dan kebetulan kita didukung sama salah satu produk dari USA untuk peralatannya itu dan bagus banget. Okay. Bagus banget. Ya, kita dipinjemi alat. Jadi enak, tapi setelah setengah tahun kita pikir udahlah, jenuh juga, kita ngilang dulu. Nah, ngilang itu kegiatan, Om. Mereka ini di luar musik lah, buka kopi biasa, kafe-kafe ya di Menteng, di Jalan Kendal. Oh, sempet tuh selama pandemi. Awal-awal ya. Pokoknya apa aja dijual dong. Oke. Pokoknya yang bisa dijual ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Berdiri kapan sih itu Tekus itu? Berdiri sejak tahun 2007. 2007. Jadi sampai sekarang udah berapa tahun ya? Berarti sekarang 13. Wow, luar biasa. Sahabat JCL, Tekus ini berdiri pada tahun 2007. Jadi sekarang udah 13 tahun. 13 tahun, luar biasa ya angkanya ya. Tapi waktu itu kan waktu 2007 mereka masih umur 7 tahun. Hah? Serius? Kan dia lahir tahun 2000. Nah, ini personilnya siapa aja? Nah, ini jadi ini bertiga. Oke. Kenalin kali. Bertiga apa berempat nih? Bertiga. Jadi gini, ada ceritanya. Yang tua, yang paling tua dulu. Enggak, ini kita bertiga bersaudara. Yang ini bukan saudara kita. Bukan saudara. Bukan. Alhamdulillah. Kita jelasin dulu ya. Kuala tuh. Ini adik saya, namanya siapa sih? Saya Jim, pada bass ya. Posisi bass. Posisi bass. Ya. Dan saya Gali. Gali yang tua nih. Saya Jaru. Yang paling tua. Paling tua. Oke, terus yang papa itu yang mana sih? Iya, jadi papa kita kebetulan hari ini nggak hadir, Om. Lagi kondangan. Oh, lagi kondangan. Oh, enggak. Itu papa tuh. Aduh. Papa Agusta ini. Waduh. Ini papa kita, Papa Agusta. Ya. Nah, setelah kalian bergabung 13 tahun yang lalu dan usia masih kecil-kecil, terus motivasinya apa sih? Harus buat kayak duplikat plus? Iya, begini dulu gini ada ceritanya. Dulu saya ini kan penggemar pribadi, penggemar Kus Plus. Terus Pak Yo Kuswoyo itu pengen banget punya komunitas kita ini seluruh Indonesia disatukan. Oke. Dan saya kebetulan dipilih jadi ketua Kus Plus Fans Club se-Indonesia Nasional Jiwa Nusantara yang pertama. Okay. Yang pertama itu. Nah, karena saya kan bukan orang organisasi ya, saya seniman. Akhirnya gimana ya? Saya punya cita-cita punya replika. Kus Plus ini kalau nggak ada replikanya, Om, kalau orang tua semua yang main, ini akan hilang. Anak muda nggak akan tahu Kus Plus. Ya nonton akan tua-tua. Jadi saya punya cita punya replika. Ya saya cari tuh pemain seluruh Indonesia ya. Ini drummernya dari mana. Tapi karena udah dapat sih waktu itu saya didik kan. Kebetulan saya punya latar belakang musik. Tapi karena dia nanya orang-orang lain kan, orang tuanya punya ininya beda-beda. Jadi pengen jadi artis. Artinya jadi pengen jadi beda. Jadi di aransemen dong. Dia apa gitu. Padahal saya pengen tuh ada replika, nama replika yang mirip. Orangnya mirip, original ya. Musiknya juga mirip. Jadi anak-anak muda biar tahu oh Kus Plus tuh begini. Kalau dirubah kan jadi kayak musik sekarang gitu kan. Akhirnya saya dapat, tapi ya musik itu udah kita tinggal. Akhirnya mereka minta tuh, loh kok
kok papa sama mama ngurusin anak lain gitu ya, kan seumuran Masa mereka. protes? Jadi mereka bilang, kok ngapain ngurusin anak orang lain, kok nggak kita ya? Kok ini kok nggak kita loh, kalian belajar dong. Kalau pengen belajar, belajar. Ketika mereka menyatakan pengen belajar, kita disiplin dong. Jadi kita saya karantina mereka, disiplin kuat. Saya bener ya, saya kasih target-target. Nah kebetulan mereka mau belajar main gitar dulu, belajar apa dulu, belajar lagu yang simpel-simpel aja. Jadi lagu yang pertama mereka bisa tuh Di sekolah. di sekolah, Di sekolah. sampai sekarang. Nanti kita nyanyiin Nyanyi, ya. kita nyanyi. Dan gayanya sampai sekarang ya itu, Om. Dari pertama main sampai sekarang kita masih nggak rubah. Biar sengaja gayanya tetap sesuai. gitu. Iya. Ngambil yang Kus Plus apa Enggak, Kus Bersaudara? kita ngarang sendiri. Oh, ngarang sendiri. Kan Kus Plus kan kurang gaya kalau Kus Plus. Nah, kalau kita modifikasi, Om. Oke. Jadi warnanya memang Kus Plus, patronnya Kus Plus tapi powernya sekarang. Terus Oke. gayanya gaya sekarang itu jadi tambah dikit. Ada tambahan. Iya, kalau misalkan aku mau nambahin tentang kenapa Kus Plus. Kenapa Gitu Kus kan, Plus? kenapa Ya. Kus Plus? Itu saya juga penasaran kenapa tuh Kus Gani. Kan Anda kan personilnya sendiri. Oh iya, Iya, karena memang waktu itu Kus Plus lagi latihan di rumahnya di Ajinawi, Pak. Ajinawi, iya. Papa suka nontonin Kus Plus latihan waktu itu. Oke. Dan bagaimana cara Pak Tony ngajarin adik-adiknya. Nah, Papa itu menerapkan cara metode latihan itu ke kita. Ada yang Gitu. protes gak? Dari Kan Mas Tony itu, kalian manggil Om Tony? kita Pak Tony. Itu kan agak strength sama adik-adiknya. Iya, iya. Nah, sama Papa strength juga nggak? Luar biasa strength. Karena itu harus strength, karena disiplin tuh nomor satu. Oke. Disiplin nomor satu. Jadi apapun, apalagi anak-anak segini ya, itu disiplinnya kan apalagi orang kita ya, budaya kita nggak ada disiplin. Jadi yang pertama kita terapkan itu disiplin dan attitude, perilaku. Perilaku ini ngapain beginian ya? Jadi Tapi itu dulu. Tapi Sekarang pas akhirnya- sudah lulus, ibaratnya kita udah lebih udah begitu santai. sekarang jalan, sekarang saya udah ringan, mereka udah bisa berkarya Oke, diri sendiri. sampai hari ini Tapi ya 13 tahun ya. strength. Nah, di awal-awal ini ada ya mungkin sampai hari ini masih banyak juga suara-suara sumbang. Tekos ini titisan, duplikat, apalagi tuh tiruan dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian nih siapa yang mau jawab tuh? Menurut kalian bagaimana rasanya dibilang Kayaknya seperti itu? kalau yang berat-berat Papa ya. Ya, memang kita yang menyedihkan sebenarnya ketika image Kus Plus tuh nempel sama kita. Nah, setelah mereka udah 13 tahun ini kan sebenarnya mereka pengen punya jati diri, Om. Mereka pengen punya karya sendiri, tapi orang ngelihat kita tetap ngelihat Kus Plus. Oke. Dan yang lebih parah lagi, media tuh sering menyebut kita tuh anaknya Kus Plus. Atau kita lagi di kota mana gitu, orang-orang tuh IO atau apa tuh kadang-kadang nyebut kita anaknya Kus Plus. Kadang-kadang itu buat kita beban. Karena anaknya Kus Plus kan ada. Mereka juga bermain musik juga dan mereka main band juga gitu kan. Nah, cuma memang itu yang buat kita beban sebenarnya. Walaupun kita udah menjelaskan, tapi tetapnya orang suka sering disebut gitu karena mereka nih lebih mirip Kus Plus daripada anaknya Kus Plus. Wajahnya kan, wajahnya lebih mirip Kus Plus katanya. Ya. Iya, tampilannya. Stylenya lah. Stylenya ya gitu. Kemasannya dari Tekos ini ya memang 70-an, kesana. 70-an ya. 70-an. Zamannya Om Yose. Iya, ya. Dan ini saya ngelihat ini jadi penasaran nih, Iya. baju kemeja ketat, terus celana cubray. Cubray. Siapakah gerangan yang menciptakan pakaian-pakaian dari Tekos ini? Hah? Ya memang kita gimana ya? Kita sebisa mungkin menggunakan tenaga yang ada gitu. Ya, tenaga yang ada itu siapa? Itu mama Memaksimalkan SDM. mama kita sendiri. Mama sendiri. Iya, mama sendiri. Mamanya kan ada namanya. Siapa yang mamanya? Mama Wati namanya. Oke, tepuk tangan dong buat Mama Wati ya. Kekuatan dan kehebatan seorang anak dan papa khususnya ya Betul. adalah ada seorang ibu, Ada di seorang belakang ibu. wanita. Ada wanita khususnya. yang hebat di belakangnya ya. Iya. Terus semoga Mama Wati nonton ya ini. Iya. Pasti dong. Oh, pasti nonton ya? Pasti dong. Pasti nonton. Terus ini lagi Om mau nanya nih. Ya. Ini kan kalian anak sekolah tadinya ya. Iya, iya. Terus rambut kan harus panjang. Nah, ini menarik. Ya. Bagaimana, ada persoalan nggak dengan sekolah-sekolah kalian, dengan Enggak, bapak-bapak guru kalian, ibu guru? Nah, kita jawab dulu. Sebenarnya gini, Om. Mereka dari SD itu udah gondrong kan. Jadi kan mereka waktu kita main pertama kali di Trans 7 4 Mata tahun 2007, Tukul itu
Itu pertama kali muncul mereka di situ. Berarti masih usia berapa Jim tuh? 7. Jim 7, Gali 9 tahun, Gali 9? Jaru 12 tahun. 12 tahun. Nah, itu kan itu mereka masih SD. Tapi begitu kita lagi susah banget waktu itu, Om. Kita lagi bisnis saya lagi kacau gitu. Jadi kita sekolah di SD, dia SD kampung gitu ya. Di kampung gitu. Begitu ngelihat kita main di TV kan heboh satu sekolah. Wah, seneng dia mah. Wah, ada jadi kayak artis gitu. Di kampung itu kayak artis. Kita lagi jatuh, kita lagi ngontrak rumah di petakan yang 350.000 itu, Om. Yang petakan-petakan gitu. Ya, di situ itu. Sama listrik. Iya, sempat ya. Kita ngalamin. Jadi kita pas lagi jadi kita bangun ini, saya bisnis advertising dulu. Ya, saya jatuh. Nah, saya datang lagi ke Kuspers ngobrol-ngobrol, menghibur diri. Nah, akhirnya ke sini nyampainya gitu. Oh, tapi memang sempat diarahkan sama Kusplusnya. Oh enggak, kalau komunitas diarahkan. Oh, coba kalau komunitas diarahkan. Nah, salah satu kan karena saya ketuanya, saya punya visinya tuh punya replika. Kuspers harus ada replika. Kalau enggak, kita nyontoh Beatles ya. Beatles ada replikanya, jadi dia abadi. Nah, kalau misal band-band lain di Indonesia kan tidak mengecilkan band-band lain selain Kuspers kan, anak-anak muda nggak kenal loh. Band lain Deloitte, Favorit, itu bagus. Yang kenal orang tua-tua. Ya. Nah, kalau sekarang begitu ada anak muda, ini lagu Kuspers jadi dikenal terus. Nah, itu awalnya. Jadi mereka gondrong dari SD. Nah, tapi mereka sekolah cuma SD doang nih, Om. Karena kita dari sekolah formal. Nah, sekolah formal. Jadi karena waktu itu begitu kita main band itu dari Empat Mata itu undangan terus berdatangan. Jadi kita udah nggak mikir bayaran waktu itu ya. Pokoknya dibayar syukur, nggak dibayar kasih makan, pokoknya ikut aja, penting cari pengalaman. Itu terlalu padat, jadi sekolah tuh sampai nggak sempat. Waktu itu pas zamannya Pak acara Kemendikbud, dulu namanya Medbudpar apa kalau nggak salah ya, jam 10 pagi kita main di acara itu gini, mereka nggak sekolah, ditanya sama Pak Menteri, oh kalian nggak sekolah? Enggak. Sering gini, sering. Nah, itu disaranin coba homeschooling seperti atlet ya. Atlet kan ada homeschooling. Kita dulu nggak ngerti homeschooling apa. Udah gitu kita lagi susah kan. Homeschooling kan bayangin kita bayangannya sekolah luar negeri nih. Mahal sekali tuh. Kelasnya kelas menengah ke atas. Ternyata itu kayak itu sampai sekarang tuh kita sampai punya sekolah paket sendiri Om belajar. Jadi nah setelah itu udah mereka ngeband. Jadi mereka sekolah SD aja yang lulus. Jadi begitu lulus saya tarik langsung homeschooling. Jadi sekolah yang bareng-bareng cuma SD aja. Makanya mereka nggak punya reuninya cuma anak SD doang. Atau mungkin kita ikut ngisi acara reuni orang. Di situ kita merasa reuni. Ikut juga merasakan ini kayak gini. SMA. Siapa yang masih SMA di sini? Udah lulus semua. Udah lulus semua ya. Udah paket C udah. Jadi kita ikutan reuni orang. Nah, karena begitu mereka punya sedikit tabungan, kita bikin sekolah buat anak-anak gak mampu, Om. Sedikit tabungan apa banyak tabungan? sedikit tabungan. Apa pastinya ya? Kita karena penonton kita kan banyak guru, banyak orang-orang dari komite sekolah. Kita ini tanya-tanya gimana kita bikin, mereka punya dendam untuk didik anak-anak nggak mampu. Akhirnya sampai sekarang. Oh iya, ini soal ngomongin. Saya dengar katanya nih kalau Tekus itu show selalu menyisikan hasil daripada show-shownya ini. Apa betul untuk anak yatim, duafa? Iya. Aduh, sampai terharu. Ini benar cerita ini. Om sampai mau terharu nih. Iya. Ini serius. Bener. Ini kalau dibilang ria atau apa ya, tapi kita melakukan itu karena apa? Karena kami ini melakukan mengalami hal yang bagaimana sulit itu. Kita sulit jatuh, hidup, ya. Sulit itu sampai saya bilang, dan kebetulan kita pernah diangkat kisah kita sama Kick Andy ya, di acara Bang Andi Noya di Kick Andy berapa tahun yang lalu. Akhirnya dikupas semua tentang kesusahan kita. Tapi akhirnya itu tidak susah lagi sebenarnya, itu jadi lucu ya, jadi kisah kita itu. Jadi bagaimana kita lapar, bagaimana apa gitu. Itu memang kita alami sampai gitu. Jadi akhirnya kita bikin sekolah sendiri itu untuk anak-anak nggak mampu. Akhirnya bikin sampai sekarang kita punya yayasan, ada 3 yayasan. Udah itu berjalan terus. Nah, di sebuah acara itu juga kita diawasi ya sama satu foundation itu udah bantu kita untuk support yayasan itu sampai sekarang, Om. Gitu kita ngumpulin banyak anak-anak yatim dan duafa. Karena kan mereka juga terakhir dari anak-anak duafa tuh.
Kita dua apa Oh, begitu. Iya sama. Nah, cuma kebetulan Masih rutin ya? Iya, cuma Masih ada pertemuan gitu? Sampai sekarang, tapi sebenarnya jadi cuma kebetulan Badi kita nyemangati anak-anak itu jadi berprestasilah. Anak-anak walaupun kita nggak mampu, siapa kita berkegiatan yang positif, siapa tahu kita bisa hidup dari situ. Itu aja. Luar biasa. Iya. Boleh dong, aplaus dulu dong buat Papa ya, buat Bapak. Tekus ya. Terima kasih juga buat Papa yang orang-orang tua kami sudah mengarahkan kita selain berkarya juga berbagi juga ya kan. Oh, itu luar Tikus biasa tuh. love care and Share. Isi. Apa-apa, diulang dong. Tikus love care and Love, care, and share. share. Jadi Bagus. Care itu idenya mamanya itu. cinta berbagi dan berbagi. Love, care, and share ya. Love, peduli Cinta, dan berbagi. dan berbagi ya. dan berbagi. Waduh, Karena luar biasa kalau sekali dengan, ya. dengan kita berbagi itu ternyata kita sampai sekarang kita berbagi kita nggak kurang Om. Kita juga dibagi sama orang. Dibagi kita, sama orang, kita ya. berbagi ternyata orang juga bagi. Iya. Jadi Dengan menghibur juga itu kan Iya, menghibur. berbagi cinta juga, kasih Betul. sayang, semua ada di sini ya. dan ada satu lagi mungkin kalau kan sering disebut tikus tuh banyak banget jobnya. Alhamdulillah berapa tahun yang lalu terus padat itu sebenarnya bukan karena soal kita pendapatan banget, kita tuh nggak mikir angka tuh Angka kesekian. iya nomor kesekian mudu bukan tidak perlu duit tapi kita penting jalan nomor satu tuh kita bisa jalan karena mereka kan nggak jadi kus-plus terus-terusan Om. Ya, jadi itu angka jadi kita bisa di mana-mana karena fleksibel lah iya, ya. kita murah meriah lah. Meriah murah. Murah tapi meriah gitu Nah ya. ini pertanyaannya lagi, pada saat Tikus ini tampil pertama sekali di suatu show, masih inget nggak? Ingat. Inget personelnya yang asli berapa sih sebenarnya Tikus ini? Oh, tikus yang zaman dulu 2007 itu. Oh ada zaman dulunya, ada zaman sekarang ya? Ih, beda. Beda ya. Nah pengen tanya dong yang zaman dulu itu bagaimana? Dulu kita sempat 5 ya. Oh, sempat berlima. Jadi aku dulu nggak langsung main bass. Aku sekarang posisi bass kan. Dulu nggak langsung main bass. Dulu main tamborin. Kecrekan. Oh ya kayak gini. yang suka di depan rumah. Kecek. Terus. Nah itu yang tadinya Papa bilang di Empat Mata itu aku masih main kecrekan tuh. Kecrek, Itu ada kali 2 tahun ya. Setahun ya. Tahun ya. Ada 5 personel itu sih. Jadi siapa aja personelnya dari 5 orang ini? Dulu masih ingat? Mas Daru, Mas Gali. Ini udah di posisi sekarang. Oh, tetap. Aku tamborin kan. Terus ada Tamborin. bassis. Ya kan? Terus yang dua ini orang lain di Orang luar lain. daripada Dan anak mereka- papa ya. Betul. Anak papa. Oke, dan kalian justru kuat dengan Tekos ini. Apalagi ada sosok orang lain di samping-samping kalian yang selalu menyamai kalian gitu mudanya. Alhamdulillah. Ya tadinya sih kita Selalu menyamai. menyamai. Jadi sebenarnya tadi kita pengen cari orang lain Om. Jadi pemain yang seumuran gitu ya. Tadinya terus tapi kok banyak dukungan oh enggak. Tapi begitu mereka tadi saya kan nggak main, saya ngelatih aja tadinya. Tadinya. Ya. Dan maksudnya ya dilatih kan. Jadi tahu-taunya kok saya ikut main, saya kadang main terus mereka chemistry-nya dapat. Karena memang saya di drum tuh ada ketukan nomor 1 ya. Jadi ini sering diganti pemain drumnya ganti emang nggak pas. Kita ganti awal-awal ya. Iya, bukan maksudnya saya sering digantikan gitu kan. Itu nggak pas. Itu emang Oh nggak puas beatnya lah jadi dengan beatnya orang lain. beatnya Tikus tuh udah ada di drum sebenarnya. Gitu. Mungkin nanti adiknya yang kecil ini mungkin akan nggak nanti saya pensiun digantikan mungkin. Bagaimana menurut kalian? Berharap nggak? Oh gampang nggak? Bisa terus Oke. terus ada. Si kecil diperkenalkan dong, sahabat Iya. CCL. Mana? Tara usianya berapa sekarang? 7. Oh, dia hari ini ulang tahun dong. Oh iya. Iya 7 tahun ya, hari ini sedang berulang tahun ya sahabat JCL. Dan Tara ini usianya baru 7 tahun dan sudah menguasai dengan baik drum ya. Iya ya. Terus Dulu di Empat Mata aku seumur ini. Oh, seumur ini? Iya. Yang masih main kecrekan tadi itu. tapi kayaknya saya mau ngomong sama Tara deh. Oh iya. Tara. Kadang nanya ya. Nih Om yang megang. Oke. Tara. Nah, apakah berminat untuk bergabung sama abang-abang apa mas-mas panggilnya? Mas-mas? Pengen main band. Mau main band. Gantiin siapa posisi di sini? Wah! Gantiin papa ya. Oke. Nah, misalnya nih Tara nih main gebuk-gebuk nih pura-puranya nih drum nih. Coba kayak gimana stylenya gayanya Tara main drum? Ya, kayak gimana? Coba. Oke.
Nah, Tara suka lagu Bisa Sekolah nggak? Nah, sekarang gini mas-masnya nyanyi di sekolah, Tara main drum, bagaimana? Oke? Oke ya sahabat JCL, kita akan melihat Tara bermain drum dan mas-masnya ini tetap menyanyikan lagu Di Sekolah ya. Di sekolah yang ku tunggu, tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri, menanti-nanti. Bila ku pergi bersama kekasihku, akan merasa gembira, riang selalu. Bila menunggu sendiri, hatiku sunyi, dan hatiku kan menyanyi lagu yang sepi. Oke ya Tara ya, makasih ya sayang ya. Boleh ikut sama mama lagi deh ya. Sahabat CCL, kita sudah menghampiri di ujung dari acara ini. Kita akan tanya-tanya berapa album yang dihasilkan dari Tikus. Tentunya bukan lagu-lagu dari Kus Plus. Jadi kita akan dengar ya. Nah nih siapa nih yang mau jawab nih? Berapa album kah yang dihasilkan dari Tikus? Ya, sejauh ini selama 13 tahun kita udah ngeluarin 3 album. 3 album. 3 album. Dan itu di luar daripada lagu-lagu. Jadi di album pertama itu kita masih campur. Oh, masih campur. Ada lagu kita dan lagu Kus Plus gitu. Tapi album kedua, ketiga itu udah lagu sendiri. Oh begitu. Ya. Jadi album pertamanya ini cukup berhasil di. Alhamdulillah. Iya. Lumayan ya diterima komunitas ya. kita, iya. Masih CD ya, masih berupa Masih CD. dalam bentuk CD, Bentuk waktu itu ya. Itu lumayan. Sekitar tahun berapa? 2015 ya. 2015 ya. Kemudian album kedua Album dia 2016. dan itu langsung ciri khas Tikus ya. Iya. Ya pure ya. Dan itu siapa sih yang nyiptain lagu-lagu di dalamnya? Bareng-bareng sih sebenarnya. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Yang penting khasnya Tikus ya. Nah itu yang kedua. Masih dalam bentuk CD juga atau? Yang kedua masih CD. Masih CD. Dan yang ketiga dong kasih tahu kebetannya apa sih albumnya? Oh ini ada dia nih. Oke. Ada di sini. Ini dia. Ini apa sih keunggulan daripada album Tikus yang ketiga ini? Album ketiga ini kita kemasnya agak beda Om. Kalau biasanya yang lalu-lalu kita pakai CD kan. Di depan. Kali ini kemasannya berupa formatnya USB. USB ya. USB. Di sini ada berapa lagu? Ini ada 5 lagu. 5 lagu. Tetap diciptakan sama Tikus Dari semuanya. kita sendiri. Terus musiknya beda. Masih terinspirasi tetap ya. warna-warna vintage. Biar bagaimanapun nggak bisa dilepas Ya. ya. Oke. Dan ini apa sih ini? Ini coba jelasin. Apa nih? Iya sekalian promosiin dong. Jadi ini dia kalau CD kan udah playernya udah nggak ada ya, udah susah player. Jadi orang-orang biasa di mobil di komputer pakainya flash disk USB. Jadi kita pakai special flash disk ini, khusus ini flash disk. Jadi albumnya ada di sini semua. Jadi ini bisa diputar di mana aja. Ya ini terus ini hardcover ini. Kita jadi biasanya kalau cover itu kan suka kertas sobek kalau dibuang. Kalau ini bisa dipajang di Bisa rumah. dipajang, malah Iya. bagus tuh. Jadi buat coba pajangan. depan kamera. Ya ini Iya, tuh. ini semua hasil ini kita sendirian Om di album ketiga ini. Jadi rekaman, desain, apa segala macam termasuk produksi kita sendiri. Oke. Iya kita sendiri. Ini hasil produksi kita juga. Jadi Tikus punya, ya? kita banyak job juga dari sini. Iya iya. Oke. Ini hasil kita semua. Jadi kalau misalnya ada yang mesen buat yang orang luar boleh. Bisa. Nah ini mau tanya, toko-toko merchandise dari Tikus ada nggak? Ada kita ada di tolong blog. dipromosiin aja juga nggak apa-apa. Kita ada di blok, walaupun sekarang kondisi pandemi ya kita masih bertiarap dulu, tapi di Blok M Plaza lantai 5 ada namanya Galeri Tikus ya. Galeri Tikus ya. Itu bisa atau kan dicek di Instagramnya Galeri Tikus. Terus channelnya barangkali bisa nonton YouTube boleh. Boleh cari searching aja deh, Tikus YouTube. Oke, Tikus YouTube ya. Nah sekarang yang terakhir nih Tikus, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat JCL, baik acara ini maupun konser yang sekarang ini loh. Luar biasa, tetap lanjutkan.
tetap semangat dan walau pandemi kita kita tetap harus berkarya ya gitu kan. Apalagi sama Om Jose kan kita berbagi inspirasi, berbagi motivasi dan berbagi pandangan pengalaman hidup masing-masing yang siapa tahu berguna. Oke, tepuk tangan ya. Oke, sahabat JCL, selesai sudah jumpa kita bersama dengan Teko. Salam sejahtera untuk semua. Salam sehat. Saya penggemar berat tikus band sudah 7 tahun. Kemana mereka show, saya selalu datang kalau memang kebetulan bisa hadir. Dan mereka sudah album ketiga, ditunggu album berikutnya sukses. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan joke-nya makin banyak dan salam sehat selalu untuk semua.